mulai. Shalom. Kenapa kakak nggak jawab? Shalom juga. Udah, ayo mulai. Shalom. Shalom. Dalam kehidupan kita ini banyak anak muda yang sering putus asa, merasa bahwa di dalam dirinya itu tidak ada harapan, sehingga dia melakukan hal-hal yang buruk yang membuat dirinya itu rugi dan mengecewakan Sang Penciptanya. Nah, pada siang hari ini saya akan membagikan sebuah firman Tuhan yang terambil dari Amsal pasal 23 ayat yang ke-18 tentang dalam Tuhan ada masa depan. Mari kita baca dalam Amsal pasal 23 ayat yang ke-18. Karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Dalam kehidupan ini ada 3 hal yang tak akan pernah kembali, yaitu waktu, kenangan, dan kesempatan. Di dalam 3 hal ini juga ada 3 hal yang akan hilang dalam kehidupan kita, yaitu pengharapan, ketulusan, dan gairah. Semua orang tidak akan pernah luput dari namanya persoalan hidup. Dan tidak tertutup juga kemungkinan bagi kita anak-anak muda pada saat ini, kita akan mengalami hal yang sama. Kita akan merasa bahwa kita itu tidak mempunyai harapan ketika kita ada masalah atau hal apapun yang membuat kita itu jadi down. Contohnya keluarga kita meninggalkan kita, pacar kita meninggalkan kita, dan hal-hal yang lain. Maka kita sering berkata bahwa aku sudah nggak punya harapan lagi, aku mau berhenti, aku nggak mau melanjutkan hal ini. Itu banyak anak-anak muda pada saat ini yang mengatakan hal seperti itu. Nah, bagaimana cara kita sebagai anak-anak muda mendapatkan masa depan atau masa depan yang lebih baik? Yaitu ada 3 cara untuk mendapatkan sebuah masa depan yang baik, yaitu 1, pergi ke orang pintar, pergi ke dukun, pergi ke tempat-tempat yang dipercayai. Nah, 3 hal ini yang sering dilakukan oleh anak-anak muda pada saat ini. Mereka sering sekali pergi ke orang-orang pintar. Mereka pergi ke orang pintar mencari solusi. Bagaimana ini untuk saya menghadapinya. Juga mereka pergi ke dukun. Nah, ke dukun ini mereka itu meminta kepada dukun itu, ramal saya bagaimana masa depan saya harus diubah seperti sedemikian rupa yang mereka inginkan. Dan ketika ini juga mereka pergi ke tempat-tempat yang dipercayai seperti gunung, pohon, dan lain-lain. Nah, hal ini juga banyak juga anak-anak muda melakukan hal ini. Mereka juga pergi ke tempat tersebut. Mereka memberikan sesajian atau apa segala macam untuk mendapatkan hal-hal yang mereka inginkan tersebut. Nah, anak-anak muda melakukan hal-hal yang 3 tadi, pergi ke dukun, pergi ke orang-orang pintar, pergi ke tempat-tempat yang dianggap itu sakral, yang bisa mendatangkan sebuah kebaikan di dalam kehidupan mereka. Mereka melakukan hal tersebut, yaitu mereka supaya mereka memperoleh hidup yang lebih baik, yang jauh lebih baik dari kehidupan mereka yang saat ini. Contohnya kalau pada saat ini mereka itu sedang berada di fase yang terendah. Mereka mencari hal-hal tersebut itu untuk meningkatkan itu agar mereka naik ke fase yang lebih tinggi, tetapi mereka menggunakan cara yang salah. Anak-anak muda pada zaman sekarang ini mereka lupa bahwa untuk mendapatkan masa depan yang cerah itu yaitu hanya melalui percaya kepada Yesus. Mereka malah lebih percaya kepada hal-hal duniawi dan lebih mempercayai sesama mereka manusia. Jadi anak-anak muda pada saat ini janganlah mengandalkan sesama manusia, tetapi andalkanlah Tuhan dalam kehidupanmu, supaya kamu tidak akan pernah kecewa ketika suatu saat hal
sesuatu hal yang buruk akan terjadi kepadamu, tetapi berpegang teguhlah kepada Tuhan bahwa hanya Dialah jalan satu-satunya yang akan membuat masa depanmu sungguh benar, sungguh nyata di dalam kehidupanmu.